Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, itu tentang aplikasi apa saja yang memang akan menunjang kinerja dari seorang admin. Kurang lebih ada 6 ini ya yang memang penting. Yang pertama ada WhatsApp Business, kemudian ada Reja Ongkir, Canva, kemudian ada background eraser, ada Sally Keyboard dan juga Pinterest. Nah, fitur penting yang ada di dalam WhatsApp Business itu yang biasanya saya gunakan ya, tidak semua digunakan, tapi ada beberapa yang saya gunakan. Yang pertama itu ada katalog. Katalog ini memuat info produk jasa yang kita tawarkan. Ini penting banget sih kalau menurut saya, terutama kalau kita menjadi admin dari beberapa produk gitu ya, daripada kita copy paste gitu, maka kita mendingan membuat katalog kan gitu. Jadi nanti kita bisa share katalog yang kita inginkan kepada pembeli. Misalnya ketika pembeli bertanya tentang produk A, maka kita tinggal share katalog saja. Kemudian yang selanjutnya label. Label itu memudahkan kita dalam mengelompokkan list dan juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misal gitu ya, kan biasanya untuk seorang admin itu dia diminta untuk memberikan laporan setiap hari ya, leads yang masuk tuh berapa, kemudian closing yang masuk berapa. Kebayangkan kalau misalnya kita catat satu-satu gitu ya, setiap ada yang masuk misalnya kita catat gitu ya, atau misalnya kita hitung nih setelah di penghujung hari ketika mau laporan, terus kita cek satu-satu misalnya mana yang masuk hari ini, kan itu cukup memakan waktu ya, apalagi kalau leads yang masuk tuh banyak. Nah, oleh karena itu biasanya saya tuh membuat label khusus. Misalnya ada label dengan judul leads hari ini, ada label dengan judul closing kayak gitu. Dan itu diperbaharui itu setiap hari. Jadi ketika sudah selesai dilaporkan, nanti dipindahkan atau jangan diberi label lagi, sehingga nanti untuk yang besok gitu, karena itu benar-benar tidak tercampur kan, seperti itu. Kemudian ada juga fitur salam ya, ini juga penting gitu. Kenapa? Karena biar terlihat responsif ya gitu. Ketika leads masuk itu langsung dibalas. Nah, biasanya tuh balasannya itu kalau saya tuh yang penting itu adalah memperkenalkan diri tentu, kemudian juga menanyakan nama dan juga meminta untuk save nomor kita. Itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena nanti ini berpengaruh juga gitu, biar ketika kita bikin status mereka bisa lihat status kita juga ya. Tentu kitanya juga harus kalau bisa tuh langsung save ya, langsung save leads yang ada. Kemudian balas cepat, fitur balas cepat. Nah, ini juga penting gitu kan ya. Kenapa? Karena kan seringkali customer yang datang itu menanyakan hal yang sama gitu ya. Sehingga agar lebih memudahkan, kita tinggal menggunakan fitur balas cepat saja. Selanjutnya ada aplikasi Sally Keyboard. Nah, Sally Keyboard ini penting juga gitu ya, ketika memang teman-teman itu menjadi admin tidak hanya mengelola WhatsApp bisnis, tapi juga mengelola beberapa aplikasi lain, misalnya Instagram, TikTok, kemudian Shopee dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya di WA bisnis kan sudah ada ya fitur balas cepat, tetapi kan kalau di Instagram dan lain-lain itu nggak ada, sehingga butuh bantuan aplikasi yang lain, yaitu adalah Sally Keyboard ini. Kemudian yang kedua untuk cek ongkir, ini juga yang paling enak sih di dalam Sally Keyboard. Kalau teman-teman menjual suatu barang dan akan mengirim kan otomatis biasanya butuh cek ongkir ya gitu ya. Nah, ketika kita pakai Sally Keyboard ini tuh kita nggak perlu keluar masuk aplikasi yang lain, cukup kita sambil standby balas chat dari customer, kita sudah bisa langsung cek ongkir juga. Nah, tetapi memang cek ongkirnya itu biasanya masih yang umum-umum seperti JNE, Pos, JNT, kirim same day, belum selengkap aplikasi yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada invoice juga. Kalau saya sih biasanya jarang pakai, tapi teman-teman kalau mau pakai invoice ini juga bagus, bisa membantu kinerja kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Canva. Nah, Canva ini tuh juga penting banget ya kalau memang teman-teman diminta untuk membuat video atau misalnya flyer untuk promosi gitu ya. Karena memang Canva ini fiturnya sangat lengkap ya, kemudian sangat memudahkan, dan bahkan teman-teman ketika tidak memiliki skill yang bagus, tidak terlalu kreatif gitu ya di dalam mendesain, teman-teman bisa sangat mudah menggunakan Canva, karena kan nanti bisa pilih ya beberapa template yang sudah ada yang bagus-bagus, tinggal edit aja warna, mungkin tinggal tambah logo, kemudian juga tinggal ganti beberapa keterangan, itu bisa langsung jadi. Bahkan saya pribadi
pribadi ya pernah edit video berupa edit YouTube juga di Canva gitu. Jadi benar-benar banyak banget lah kegunaan dari Canva ini. Kemudian selanjutnya ini ya yang mungkin akan kita butuhkan, terutama ketika misalnya menghilangkan background gitu ya, menghilangkan background untuk logo. Misalnya kita mau memasukkan logo, terkadang kan masih ada backgroundnya gitu, nanti kita hilangkan, itu butuh penghapus background ini. Atau misalnya kita ingin membuat desain promosi gitu ya, flyer promosi untuk barang gitu misalnya, tapi kita butuh dari barangnya aja gitu ya. Nah itu juga kan butuh background eraser ini. Nah caranya memang kalau teman-teman sudah menggunakan atau punya akun Canva yang berbayar, itu sebenarnya di sana pun juga ada, itu bisa. Tetapi kalau teman-teman belum memiliki versi yang berbayar, masih memiliki versi yang gratis, itu memang harus menggunakan aplikasi lain, yaitu adalah background eraser ini. Nah kemudian ada juga Raja Ongkir ya. Kalau Raja Ongkir ini memang dia lebih lengkap, misalnya ada Lion Parcel, Wahana, Indah Kargo dan lain-lain. Bahkan pengiriman ke luar negeri pun juga bisa dicek di Raja Ongkir. Nah, tetapi ya memang kekurangannya tadi ya, kita harus keluar masuk aplikasinya. Ketika misalnya kita chat dengan customer, mereka menanyakan ongkir, kita harus keluar dulu chatnya, kemudian buka dulu aplikasinya ya, seperti itu. Jadi kalau lebih simple ya simple Sally Keyboard, tapi memang kalau Sally Keyboard belum komplit. Kalau Sally Keyboard tuh tidak sekumplit Raja Ongkir. Tapi ini sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya kayak masih pemula gitu ya, bisnisnya masih baru, atau memang bisnisnya itu tidak banyak menggunakan jasa pengiriman, ya cukup dengan Sally Keyboard aja kok, tidak membutuhkan Raja Ongkir. Nah ini ya, ini aplikasi lain. Kalau misalnya teman-teman males nih karena RAM-nya kecil gitu ya, sehingga males untuk install aplikasi lain lagi gitu ya. Nah ini juga teman-teman bisa cari website ini ya, remove.bg gitu ya. Untuk apa? Untuk remove background. Ini saya biasanya pakai ini kalau untuk di browser. Kalau kita desainnya di komputer ya enaknya pakai remove browser ini. Atau kalau misalnya teman-teman juga lagi nggak ada internet gitu misalnya, jadi hanya bisa offline, nah maka bisa menggunakan PowerPoint ya. Jadi di PowerPoint pun juga bisa meremove background. Cuma memang tidak instan ya. Kalau di PowerPoint itu ada beberapa yang memang terkadang kurang bagus, jadi harus ada edit-edit lain dikit. Nah ini contoh remove background, misalnya kan ini logo yang kita miliki dan kita ingin ubah hanya logonya saja tanpa backgroundnya. Nah langsung saja kita praktek, teman-teman langsung klik Chrome, kemudian ketik remove.bg, seperti ini nanti tampilannya. Caranya bisa beberapa cara. Yang pertama bisa dengan klik upload dan kemudian pilih file yang ingin teman-teman hapus backgroundnya, misalnya yang seperti ini. Lihat hasilnya langsung rapi ya. Nah kemudian cara yang kedua, teman-teman juga bisa langsung drop and drag dari filenya langsung. Jadi teman-teman buka filenya terlebih dahulu, dipilih, kemudian langsung di drag ya. Hasilnya pun sama ya, ini cantik. Nanti teman-teman tinggal download saja untuk mendapatkan hasilnya. Nah kemudian ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu teman-teman tinggal cari referensi fotonya. Misalnya teman-teman tidak ada foto di file komputernya, jadi bisa langsung mencari filenya di internet. Nah saya cari di Prepik. Misalnya kita ingin mencari ekspresi shock ya. Setelah mendapatkan gambarnya tinggal klik kanan, kemudian copy link address ya. Kemudian kita tinggal copy. Nah langsung. Jadi teman-teman bisa juga langsung ya mencari di internet tanpa harus save dulu ke komputer. Tinggal dicari saja linknya. Misalnya seperti ini ya. Kita coba lagi. Tinggal klik kanan, kemudian copy link address, kemudian kita paste di link yang tersedia, di kolom yang tersedia. Nah hasil seperti ini. Nah teman-teman bisa edit lagi kalau memang kurang bagus hasilnya. Nah setelah itu tinggal download ya. Nah kemudian cara selanjutnya kita juga bisa menggunakan PowerPoint. Caranya
kita insert dulu file yang akan kita remove backgroundnya. Misalnya yang produk yang sama ya tadi, yang gamis, saya ingin remove background lewat PowerPoint. Kemudian setelah diklik gambarnya ya, jadi gambarnya aktif, tinggal klik remove background. Nah ini tinggal diatur saja, selesai. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Pinterest. Pinterest ini dia memang untuk gudang konten sih kalau saya ya, mencari gudang konten foto. Kalau misalnya kita mau bikin story, status, layer ya gitu, desain kan butuh gambar-gambar yang cantik ya. Nah itu biasanya saya mencarinya itu ada di Pinterest. Coba saya contohkan untuk cara penggunaan Pinterest. Nah seperti ini. Nah, jadi kalau di Pinterest itu bisa cari beberapa referensi ya. Ini terakhir saya pakai cari referensi buat bikin video di YouTube ya, video anak-anak butuh gambar-gambar seperti ini ya, gambar-gambar yang lucu-lucu yang bergerak. Apa sih ini tuh, bukan PNG, apa ya saya lupa lah, GIF ya, format GIF. Nah ini tuh banyak juga di Canva. Nah jadi tinggal download aja, gampang. Nah misalnya mau cari ini ya, gambar fashion design misalnya, tinggal klik. Nah di sini kan banyak beberapa referensi yang mungkin bisa kita ambil sebagai status gitu ya, story, atau misalnya untuk untuk bahan membuat desain promosi juga gitu ya. Gampang ya, tinggal bagaimana cara downloadnya. Bisa di screenshot bisa, tapi kalau di screenshot kan nanti harus edit lagi ya, harus crop lagi. Mending langsung di download. Nah di downloadnya itu bukan simpan, beda. Kalau disimpan itu artinya kalau misalnya pengen cari lagi file ini ya tinggal dilihat di akun kita yang disimpan. Kalau yang di download itu kita klik titik 3 di atas, kemudian unduh gambar, selesai. Contoh lain misalnya tuh ini ya, bahwa kita ingin menunjukkan tentang desain gitu misalnya. Nah ini ya, banyak tuh, lihat banyak banget macamnya. Nah, ini misalnya ya, nah, kita tinggal download aja seperti itu. Nah dimana nanti filenya nanti di galeri, kemudian di pin, biasanya ada di pin gitu ya. Jadi ini tinggal bisa pakai. Nah saya kasih contoh dulu ya, saya ketika membuat story menggunakan file yang dicari di Pinterest itu, misalnya kelas jahit online ya, kelas jahit online. Nah teman-teman bisa lihat di sini, kita misalnya nah ini misalnya nih, gambar-gambar ini saya cari semuanya di Pinterest tuh. Jadi nanti bisa teman-teman gunakan juga buat bahan membuat story, dan itu disesuaikan dengan isi konten kita. Nah ini kan saya sedang menjelaskan bahwasanya payet ini nanti bisa digunakan juga di beberapa outfit, bisa dikerah, mempercantik kerah. Ini saya menjelaskan tentang ragam payet ya, jadi banyak banget tekniknya. Kemudian juga payet itu bisa digunakan di leher, itu mempercantik kerah. Kemudian juga di masker, di sini juga tuh lihat ya, lebih cantik. Kemudian di tangan, bahkan bisa di sepatu dan lain-lain gitu ya. Contoh lain kita lihat di YouTube ya. Di YouTube saya pernah membuat video YouTube lewat Canva, dan sumber filenya itu adalah dari Pinterest. Misalnya ini YouTube yang saya kelola,
teman-teman bisa subscribe juga ya. Sekalian promosi. Nah, contoh. Nah ini ya contoh, saya membuat ini video. Tuh, video-videonya ini yang bergerak-gerak. Nah ini gitu, itu saya dapetnya dari Pinterest. Oke. Jadi memang Pinterest ini bagus banget kalau misalnya untuk mencari ini ya, untuk mencari good content gitu ya, baik kontennya berupa video atau misalnya berupa GIF ya tadi, kemudian juga berupa foto, itu banyak banget di Pinterest.